Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Safira Aulia Putri Lisna dengan NIM 670-32095 selaku mahasiswa semester 6 Telkom University, Fakultas Ilmu Terapan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada semua pihak yang terlibat dalam penilaian proyek akhir saya. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Nelsi Wisna, SEMSI, selaku Kaprodi dan pembimbing satu saya. Terima kasih kepada Bapak Tora, STMT, selaku pembimbing dua saya, serta Ibu Irna dan Ibu Fitri sebagai penguji saya. Baik, saya akan mulai untuk memaparkan laporan akhir saya yang berjudul Algoritma K-means clustering pada perusahaan subkontraktor menggunakan rasio profitabilitas, gross profit margin, dan net profit margin selama masa pandemi COVID-19 dengan bahasa Python. Pada analisis yang saya teliti, tools yang digunakan itu adalah Google Colab dengan bahasa pemrograman Python. Penggunaan Python ini dinilai masih mudah untuk dipelajari dan digunakan sebagai bahasa pemrograman dalam perhitungan nilai klaster ini. Ini merupakan salah satu alasan saya kenapa digunakannya bahasa Python, karena mudah dipelajari dan untuk perhitungan klaster ini dapat digunakan dengan mudah bahasa pemrograman Python. Untuk tahapan pertamanya itu adalah melakukan input Excel. Jadi data-data perusahaan yang sudah dihitung itu dimasukkan ke dalam Excel, nanti disatukan lalu dibuatkan tabel di dalam Excel itu sendiri. Di sini saya akan memperlihatkan Excel-nya. Nah, untuk Excel-nya seperti ini. Di dalam perhitungan ini itu ada dua profitabilitas yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu ada NPM dan GPM, yaitu gross profit margin dan net profit margin. Dari dua rasio ini terdapat 15 perusahaan yang melaporkan atau mempublish laporan keuangan tahunan secara berkala pada website resmi IDX atau Bursa Efek Indonesia. Jadi seluruh perusahaan yang saya ambil datanya dari IDX itu melakukan publikasi secara legal dan dapat diakses secara legal juga untuk khalayak umum. Jadi data-data yang diambil itu adalah data-data yang sah. Untuk total keseluruhan data itu ada 39 sampel data. Dapat dilihat dari tahun 2019 hingga 2021. Jadi ada 3 tahun yang saya ambil dari laporan tahunannya itu, yaitu 2019, 2020, dan 2021. Selanjutnya, bentuk filenya ini sendiri itu adalah CSV. Jadi kenapa digunakannya CSV? Karena nanti akan diubah menjadi data frame, dan untuk data frame ini sendiri, bentuk filenya atau tipe datanya itu yang dapat terbaca oleh data frame dengan mudah itu adalah bentuk CSV. Nah, untuk perubahan datanya, tadinya itu terhitung atau terbentuk dengan table karena dibuatnya pada dasarnya itu pada Excel. Jadi dibuat table-table, lalu untuk perubahan numberingnya atau perubahan-perubahan koma dan titik itu saya lakukan di Notepad. Jadi sebagai contoh, tadinya itu untuk garis atau table-tablenya itu menggunakan titik koma, cuma diubah menjadi koma. Di sini jadi ID 2019, koma. Nah, koma ini tuh nanti akan terbaca oleh data frame sebagai tabel atau garis. Nah, untuk numbering yang ada di dalam angka-angka ini, numberingnya ini itu jadi 0, itu digunakannya bukan 0, tapi 0,15. Nah, jadi ada perubahan-perubahan yang saya lakukan pada Notepad juga. Balik kepada data ini, jika Excel tadi itu sudah dapat diinput dan berhasil diinput, selanjutnya saya akan menjelaskan import library-nya. Oke, jadi import library-nya itu adalah import
NumPy as NP, import Seaborn as SNS, import Matplotlib as PLT. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu, NumPy itu apa, Seaborn itu apa, dan PLT itu apa. NumPy itu sendiri digunakan di sini karena NumPy itu bentuk library untuk mensupport adanya dataset yang berseri, yang besar. Jadi, NumPy ini dapat memprovide data-data yang dalam bentuk besar, sehingga nanti nilai-nilai klasternya itu atau data-data set yang saya gunakan itu dapat tersusun dengan baik, walaupun tidak begitu besar, tapi karena cangkupannya sudah besar, jadi tidak ada nanti error-error. Selanjutnya itu adalah Seaborn atau Seaborn. Jadi untuk Seaborn ini pengertiannya itu adalah library yang digunakan untuk membuat grafik statistik. Jadi karena saya ada perhitungan statistik di sini, yaitu perhitungan cluster, dan di dalamnya itu membutuhkan bentuk library Seaborn untuk mensupport adanya bentuk grafik statistik yang nanti akan ditampilkan. Selanjutnya itu adalah Matplotlib PyPlot. Jadi bentuk library ini itu digunakan untuk mengenerate visualisasi seperti scatterplots yang akan digunakan untuk penampilan kelompok cluster. Jadi untuk penampilan kelompok cluster yang nanti di bawah akan ditampilkan, ini menggunakan scatterplot, dan ini itu adalah scatterplot ini sendiri itu nanti untuk menggambarkan persebaran datanya. Nah, nanti persebaran data itu akan ditampilkan dalam bentuk scatterplot agar lebih mudah dipahami. Nah, setelahnya ada import min-max scalar juga. Untuk min-max scalar itu perhitungan untuk normalisasi data. Nah, jadi min-max scalar ini digunakan agar data-data yang saya masukkan ini dapat dihitung normalisasinya terlebih dahulu. Jadi untuk perhitungan cluster, data itu perlu dinormalisasi terlebih dahulu sebelum diproses. Oke, di sini juga saya import warnings-nya, dan di sini jika sudah import library, akan lanjut kepada import pandas. Jadi pandas ini adalah bentuk pandas ini sendiri itu adalah bentuk struktur data yang saya gunakan untuk clustering pada analisis saya. Jadi di sini ada import pandas as PD. Jadi di F itu adalah data frame. Untuk data frame itu adalah bentuk karena file saya itu tidak hanya ada satu table, jadi diperlukan adanya penggunaan data frame. Nah, data frame ini itu dapat mendefine kolom-kolom yang ada di dalam data saya. Kan tadi saya sudah bilang kalau misalkan data si data CSV ini diganti atau diganti bentukannya untuk koma dan titik pada Notepad itu karena saya akan menggunakan data frame. Nah, data frame ini membantu untuk mengenerate atau membuat table-table seperti run di bawah ini. Nah, pada bagian ini itu adalah hasil data frame. Jadi, pada data frame ini, Pandas-nya itu membaca CSV, CSV-nya itu dimasukkanlah data saya itu 3 tahun.csv, lalu data frame head-nya ini 49, jadi nanti tabel ke bawahnya ini ada 39 baris, ada 49 baris, mohon maaf. Jika sudah di-run, nanti akan tampil seperti ini. Jadi semua data-data yang tadinya ada di Excel itu akan tersusun dengan rapi sesuai dengan kelompokan-kelompokannya. Kelompokan itu ada perusahaan, GPM, dan INPM. Jika sudah, lanjut. Ini untuk import Matplotlib PyPlot-nya itu, tadi saya sudah bilang untuk PyPlot-nya ini, memberikan struktur yaitu scatterplots. Jadi akan menampilkan data-data scatterplots ini. Nah, untuk pada bagian ini saya tuliskan import
MATLAB ini as PLT. Jadi PLT scatter ini ada datanya itu adalah data dari DF. Jadi datanya itu diambil dari DF, yaitu data frame. Data frame itu ada di atas. Data frame itu yang tadi ini table-tablenya. Di dalamnya, karena saya membuat scatter plot, itu harus ada dua variabel. Variabel pertama itu X-nya sebagai GPM, dan Y-nya itu NPM. Nah, labelnya ini adalah true positions. Nah, untuk X label ini lebih memperjelas saja bentukan X dan Y-nya. Jadi untuk X itu GPM, Y itu NPM. Nah, untuk title di atasnya data awal, title ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk data saya, untuk analisis ini diperlukan adanya data awal. Jadi ini adalah perhitungan scatter plot data awal. Jika sudah, adanya normalisasi data, yaitu perhitungan min-max scalar. Nah, untuk min-max scalar ini ada features-nya, yaitu di F-log, GPM, dan NPM. Ini itu untuk menunjukkan dua table saja. Jadi ada dua kolom, yaitu GPM dan NPM. Jadi nanti yang ditunjukkan itu adalah GPM dan NPM. Karena data aslinya itu hanya tadi kan sebenarnya ada tiga, yaitu ada perusahaan juga. Namun yang ingin saya tampilkan adalah NPM dan GPM saja. Jadi dari hasil rumus di atas ini menghasilkan nilai run atau hasil runnya itu seperti di bawah ini, yaitu pembentukan tabel-tabel yang sudah ada pada data sebenarnya, namun perusahaannya dihilangkan, jadi hanya dua kolom saja. Oke, jika sudah, selanjutnya itu ini adalah perhitungan, ini adalah normalisasi data. Jadi yang tadi saya bilang, sebelum dilakukan pembentukan klaster, adanya normalisasi data terlebih dahulu. Kalau ini perhitungannya secara manual, akan dihitung satu per satu. Jadi nanti akan dihitung satu per satu pada Excel untuk menentukan nilai tengah atau nilai klaster terbaiknya itu nanti ada namanya sih, kalau tidak salah namanya itu adalah iterasi. Nah, iterasi itu adalah perhitungan satu per satu secara manual, jadi nanti dilakukan itu di Excel. Nah, karena saya menggunakan bahasa Python, ini sangat membantu karena perhitungan ini dapat dilakukan secara efektif, yaitu dibantu oleh pemrograman Python ini sendiri. Jadi akan lebih simpel daripada menghitung satu per satu di Excel. Nah, untuk bagian ini, scale features-nya itu scale features di atas, jadi data-data yang di atas itu dihitung, lalu scaling dengan min max. Jadi data-data ini ditentukan nilai min sama nilai max-nya, yaitu dengan adanya nilai normalisasi. Nah, nilai normalisasi ini kalau di run nanti akan bentuknya seperti ini. Memang belum rapi, tapi di bawah nanti akan dirapikan. Nah, pada bagian ini min max scalarnya karena sudah ada normalisasi data di atas, di bawah itu adanya feature columns. Jadi pada bagian ini data min max di atas yang sudah dinormalisasi dimasukkan lagi nih ke dalam bentuk kolom-kolomnya. Nah, kalau misalkan diperhatikan tadi nilai saya ini berubah karena nilai yang di atas itu belum dinormalisasikan. Nah, normalisasikan itu apa? Normalisasikan itu lebih ke template-nya untuk perhitungan cluster itu seperti apa. Jadi data saya ini mungkin sebelumnya itu belum masuk ke dalam template. Nah, template-nya itu digunakanlah pada min-max ini. Nah, dihitungnya itu yaitu ada 6 huruf, 6 angka di belakang koma. Nah, kalau data saya yang sebelumnya itu hanya ada 4 angka di belakang koma. Nah, seperti ini tuh juga diperhatikan. Nah, jika sudah, nanti hasil runnya seperti ini, masuk ke dalam kolom-kolom data. Lalu jika sudah, selanjutnya itu adalah install valid class. Ini
saya juga searching di Google karena tadinya kan ada error di bawah dan ternyata ini adalah salah satu penyelamat atau salah satu rumus yang digunakan untuk menghindari adanya error di bawah. Jadi saya menggunakan ini. Selanjutnya itu adalah from sklearn cluster jadi imports ke k-means. Nah, yang digunakan metode yang saya gunakan itu adalah metode k-means clustering. Untuk metode k-means ini digunakan pada clustering saya. Jadi karena saya menggunakan k-means, jadi di sini juga dituliskan k-means juga. K-means and cluster 3 random state null fit scaled features. Jadi maksudnya itu adalah k-means itu memasukkan nilai k-means secara acak terlebih dahulu sebenarnya di sini. Jadi ini tuh random state, jadi dimulainya dari 0. Nah, karena saya memulainya dari 0, jadi klaster-klasternya ini angka awalnya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan dari angka 1 dan seterusnya. Karena random state nilai saya itu dari 0 terlebih dahulu. Nah, di sini N clusternya itu 3. Awalnya itu bukan 3, saya mencoba 5 cluster karena di bawah itu nanti ada perhitungannya sendiri, yaitu menemukan cluster optimal. Nah, untuk pada perhitungan pertamanya, yaitu mencoba cluster apa sih yang bisa dimunculkan dengan data-data yang saya gunakan. Sebelumnya saya menggunakan 5 cluster, namun ternyata 5 cluster ini tidak masuk sebagai data optimal untuk data yang saya gunakan. Nah, di sini karena saya memasukkannya 3, jadi dihitungnya dari 0, 1, 2, dan 3. Nah, di bawah setelahnya, kalau misalkan kira nanti data-data ini itu memiliki klasternya masing-masing, langsung secara otomatis memiliki klasternya masing-masing. Mulai dari klaster 0, klaster 1, klaster 2, dan seterusnya. Nah, untuk di bawahnya itu adalah set label, k-means label, itu memberitahukan aja atau ya memberitahukan saja ada berapa sih k-means yang saya gunakan. Nah, ada berapa sih labels yang saya gunakan, cluster yang saya gunakan itu ada berapa. Nah, di sini tertuliskan ada 0, 1, 2. Nah, nilai ini tuh sebenarnya didapatkan dari hasil nilai cluster. Oke, untuk set labelnya ini adalah memperlihatkan ada berapa sih cluster yang saya gunakan. Nah, di sini tuh saya menggunakan 3 cluster. Karena mulainya tadi dari random state-nya itu dari 0, jadi 0, 1, dan 2. Ada 3. Tapi perhitungannya tetap 3 cluster. Oke, lanjut. Nah, di sini saya juga menggunakan yang namanya metode elbow. Nah, metode elbow ini adalah metode perhitungan secara perhitungan untuk nilai optimal cluster yang digunakan itu yang paling efektif itu yang mana. Jadi dari seluruh cluster ini mana sih nilai cluster yang paling optimal, nilai cluster mana yang sebenarnya paling efektif digunakan untuk data-data yang saya ambil gitu. Jadi setiap data ini memiliki nilai cluster yang berbeda. Mungkin cluster saya itu 3, namun kalau misalkan dihitung dengan perusahaan-perusahaan yang berbeda, mungkin nanti clusternya akan berbeda juga. Bisa aja nanti clusternya 4, cluster 5. Nah, ini tergantung dengan data yang digunakan. Data set awalnya itu juga berpengaruh untuk berapa sih nilai cluster yang digunakan gitu. Jadi untuk pembuatan metode elbow, oke, sebelumnya saya akan menjelaskan juga kenapa sih dibilang ini itu adalah metode elbow. Jadi metode elbow itu memperlihatkan atau menghitung secara simpel. Kalau misalkan dilihat secara dari curve-nya juga, dari grafiknya ini dilihat sangat simpel, arahnya hanya ke bawah. Nah, untuk itu juga, ini adalah salah satu alasan juga kenapa saya menggunakan metode elbow. Nah, metode elbow ini memperlihatkan nilai cluster itu di mana titiknya berawal dari titik awal landai. Jadi, kalau misalkan dari titik atas hingga titik 4 itu masih curam, nah titik 4 itu bisa dibilang
belum sebagai klaster optimal. Nah, kalau misalkan di 5 itu bisa dibilang klaster optimal, karena kan setelah 4 itu bisa saja landai ke bawah. Nah, jadi pada metode elbow saya, ini itu berhenti di angka 3. Jadi klaster optimal untuk data-data saya itu adalah di klaster 3. Nah, kenapa dibilang metode elbow? Karena bentuknya itu seperti siku-siku. Nah, jadi secara 90 derajat, ini curve atau grafiknya itu dibuat seperti itu. Jadi bentuknya itu adalah landai. Nah, nilai tengahnya, nilai sebelum landai, jadi setelah curam, landai. Nah, titik tengah ini pertemuan antara yang landai dengan yang curam itu adalah nilai titik cluster. Untuk pembuatannya itu menggunakan PLT. PLT tadi itu untuk menggenerate data-data atau scatter plot atau visualisasi grafik itu bisa menggunakan PLT. Jadi saya menggunakan PLT di sini. Untuk size-nya itu 10 dan 5. Dan untuk plotnya itu untuk plotnya itu K distortion BX min. Nah, untuk X labelnya di sini tuh yang X. Iya betul, yang X, nilai X itu untuk cluster dan nilai Y itu untuk rentan nilainya. Dan title-nya juga sama seperti di atas tadi, title-nya itu tetap bisa diubah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan untuk tables, untuk grafik saya yang ini digunakan untuk metode elbow, jadi saya menulis metode elbow di sini. Nah, di sini saya menampilkan lagi DF atau data frame seperti di atas. Jadi saya memperlihatkan lagi nih perusahaan-perusahaan, terus nilai GPM dan NPM-nya. Namun ada perbedaannya, yaitu menambah satu nih, nambah klaster. Karena kan tadi klaster sudah dihitung secara keseluruhan. Nah, jadi data frame ini mengambil nilai klaster yang sudah dihitung. Jadi pada data frame atau data yang saya gunakan pada bahasa Python ini secara otomatis menambahkan klasternya gitu. Jadi kolom klaster itu bertambah setelah perusahaan, NPM, GPM, klaster itu bertambah. Nah, di sini klasternya itu sesuai seperti di atas, seperti perhitungan yang ada di sini, itu sesuai pastinya. Namun bentuknya itu hanya berubah seperti ini. Berubahnya itu karena dalam bentuk tabel saja. Nah, ini juga ada scatter plot kedua. Ini scatter plot setelah adanya cluster. Nah, karena tadi ada dua, ada scatter plot yang pertama dan scatter plot yang kedua, sebenarnya bentuknya sama. Jika dilihat lagi di atas, itu bentuknya sama. Bahkan penyebaran-penyebarannya pun sama persis. Hanya saja, data awal ini belum memiliki nilai cluster. Jadi tidak ada pembagian-pembagian warna ataupun tidak ada perbedaan-perbedaan yang secara signifikan terlihat pada grafik yang ada di atas untuk data awalnya ini. Nah, disinilah baru terlihat nilai-nilai yang telah dihasilkan dari cluster clustering di atas. Nah, untuk scatter plot ini mengambil dari data F, nilai X-nya itu adalah GPM, nilai Y-nya itu NPM, dan U-nya itu cluster. Jadi, cluster ini yang membagi, jadi ini dikelompokkan berdasarkan cluster. Namun tetap sama, bentuknya juga sama persis, hanya pembagian klasternya saja yang berbeda. Jadi untuk klaster 0 itu warnanya pink, klaster 1 warnanya ungu muda, klaster 2 itu warnanya ungu tua. Hanya perbedaannya seperti itu saja. Adanya pembagian-pembagian klaster di dalamnya. Oke, selanjutnya saya memunculkan juga nilai DF data frame yang sudah dinormalisasi, yaitu menggunakan scaled max. Di sini sama nilainya seperti yang di atas, cuma bentuknya hanya tabel saja. Oke, jika sudah, ini sebenarnya saya memasukkan ini untuk keperluan jurnal. Jadi di jurnal itu diminta untuk
menampilkan berapa saja yang masuk ke dalam klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Jadi saya menambahkan di sini juga. Sebenarnya ini bisa dilihat secara langsung sebenarnya kalau misalkan dihitung seperti ini saja tuh sebenarnya sudah menemukan jawabannya. Ada berapa klaster, pembagiannya seperti apa. Namun untuk memudahkan saya untuk input ke dalam jurnalnya juga, jadi saya menambahkan ini. Di sini itu adalah klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Saya membagikannya itu ada klaster 2, 0, 1, dan 2. Di sini menggunakan DF, jadi data frame itu dihitung ada klaster dan ada perusahaan. Klaster ini klaster 0, klaster 1, klaster 2. Nah, di bawahnya itu untuk pengelompokannya menggunakan CNP Array cluster 1 untuk di print jadinya C1. Kalau misalkan untuk di print juga ini ada C1 di sini. Dan untuk C2-nya sama seperti C1, hanya perulangan, bedanya hanya di nilai klasternya saja. Jika sudah di run, ini juga di sini di shorts-nya sesuai dengan value, jadi nanti diurutkannya sesuai dengan value dari cluster, jadi by cluster. Nah, ini diurutkannya by cluster. Jika sudah di run, nanti muncul seperti ini, data-datanya muncul semua. Yang masuk ke dalam cluster 1 berapa, yang masuk ke dalam cluster 0 berapa, cluster 2 berapa, nanti muncul semuanya di sini. Nah, di sini ada 38 perusahaan yang masuk ke dalam cluster 0, ada 3 perusahaan yang masuk ke dalam cluster 1, ada 3 perusahaan juga yang masuk ke dalam cluster 2. Di sini juga data frame-nya hanya menampilkan dalam bentuk tabel. Nah, untuk cluster 1, setelahnya saya memasukkan kode yang baru, yaitu cluster 1 di F cluster. Ini hanya menampilkan secara urutan saja sebenarnya. Jadi secara list, jadi list clusternya ini saya print. Di sini akhirnya setelah di run muncul semuanya untuk cluster 0, yaitu cluster 1, cluster 0 itu nilai cluster aslinya, tapi di sini saya tetap menuliskannya dengan cluster 1. Namun sama cluster 0 dan cluster 1, tapi kan bedanya itu hanya cluster 0 itu adalah nilai yang dihasilkan dari Python-nya itu sendiri. Nah, untuk cluster 1 ini adalah penamaan yang saya berikan. Untuk cluster 2 dan cluster 3 sama, saya hanya menampilkan untuk lebih jelasnya lagi untuk dimasukkan ke dalam jurnal. Di bawahnya ini adalah di F untuk indeksnya. Jadi ini diperlukan juga sebenarnya ini untuk keperluan dari jurnal saya. Jadi diperlukan juga nilai-nilai ini dan saya hanya menambahkannya. Ini sama semuanya untuk cluster 0, 1, dan 2. Jadi ini hanya menampilkan describe dari indeks yang diperlukan. Seperti di bawah ini. Nanti ada count, min, std, min 25%, 50, 75%, max. Ini hanya perhitungan yang nanti akan digunakan pada jurnal saya. Di bawahnya juga sama, ini hanya menampilkan, jadi untuk ke bawahnya pun juga sama, menampilkan semuanya. Di sini sampai cluster 3 pun saya hanya menampilkan total datanya dan perusahaannya apa saja, sehingga dimasukkan ke dalam bentuk tabel pada jurnal saya akan lebih mudah dan akan lebih tertata. Baik, sekian pemaparan video proyek akhir saya. Semoga hasil penelitian saya dapat berguna untuk kedepannya. Sebelumnya saya akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Kesimpulannya dari data-data yang telah saya hitung, berdasarkan perhitungan rasio profitabilitas, NPM dan GPM, yang selanjutnya dilakukan dengan langkah analisis K-means clustering menggunakan bahasa pemrograman Python, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang masuk dalam cluster 0 merupakan perusahaan dengan nilai GPM yang stabil dan beberapa data yang masuk dalam data standar industri. Jadi saya juga memasukkan standar industri sebagai standar perhitungan saya. GPM-nya ini sudah secara maksimal dilakukan oleh perusahaan atau tidak.
Selanjutnya untuk klaster 2 adalah perusahaan dengan nilai NPM dan GPM terendah yang tidak memiliki hasil baik berdasarkan standar industri. Untuk klaster ketiga adalah perusahaan dengan nilai rasio yang masuk ke dalam standar industri. Baik semuanya, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.